Khalid bin Walid, pernah dengar? Masuk Islam, belajar bimbingan Quran. Nabi punya sahabat 12.000, 38-nya panglima. Kualitas satunya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Baca tentang sirah, Khalid, racun gak tembus. Saya diskusi dengan teman-teman TNI beberapa waktu lalu. Keluarkan, ada bimbingannya. Itu Khalid saat masuk Persia, si Ratu Persia sedang megang racun yang paling kuat. Kata Khalid, apa itu? Ini racun yang paling dahsyat, paling kuat di Persia, nggak ada orang kemudian cicipi kecuali mati. Khalid ketawa, nggak ada kematian kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mana racunnya? Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang kalau disebutkan racun pun apapun nggak akan berpengaruh. Minum sampai habis. Habis. Nggak ada apa-apanya. Dibuang Khalid. Apa komentar ratu itu? Kata orang ini, kalau semua pasukan jenderal-jenderal muslim seperti ini, maka sudah tidak akan ada yang bisa menandingi sedunia ini. Sekarang siapa yang bisa minum begitu? Mana racunnya? Cari orang pintar, banyak. Makanya saya sering katakan khazanah ilmu sekarang itu kan warisan dari masa Islam. Ya, dan kita tidak boleh menyalahkan orang sekarang kalau dia pintar, karena dia belajar. Dia ambil saripatinya, dia praktekkan. Kita tidak mengembalikan ke situ. Silahkan cek penemuan-penemuan sekarang. Itu kalau Anda telusuri, kembali lagi ke masa keemasan itu. Pesawatkah, atomkah, aljabarkah, geometrikah, kembali ke situ. Bahkan sabun yang kita pakai tiap hari, itu penemunya itu dari orang Islam. Ya, bukan orang Islam biasa. Ya, yang terfokus pada pengetahuan, terinspirasi oleh Al-Quran. Saya bisa katakan pada Anda ini sipulan. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani. Itu semua siapa? Pak, Ibu, tidak banyak orang tahu, silahkan baca sejarahnya. Mereka yang dari kecil usia 7 tahun sudah diminta orang tuanya mengerjakan 2 hal amanat Nabi. 1, sholat. Yang kedua, menghafal Quran. Hafal Quran. Ini ternyata, kalau kita maksimalkan betul petunjuk ini dalam hidup, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ada petunjuk yang membuat kita bisa tenang dan senang. Boleh jadi, maaf, kenikmatan hidup ini belum kita rasakan sempurna karena petunjuknya belum kita hadirkan dan belum kita praktekkan dalam kehidupan. Sekarang, semua itu ada di sini. Tapi kan gak bisa Pak kemana-mana bawa ini. Ibu mau belanja, petunjuk menawar dalam Al-Quran. Lama. Bapak mau rapat, petunjuk berkah dalam rapat, cari. Kelamaan. Ya. Bagaimana cara yang paling mudah? Lihat seperti Nabi pernah mengajarkan. Lihat seperti Nabi pernah mendidik sahabat-sahabatnya sehingga mereka menjadi mulia seperti di kemudian hari dan jadi khairu ummah. Inilah kesaksian langsung dari sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma ketika menerima informasi dari Nabi. Informasi ini disampaikan ke kita oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, lewat kitabnya Sahih Al-Bukhari, Kitabul Jami, nomor hadis 4719. Ya. Al-Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marsad. Alqamah bin Marsad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jika Anda ingin jadi orang baik seperti kalangan orang dulu itu dan ingin tenang dan senang hidupnya, maka sebaik-baiknya Anda ialah orang yang mau belajar Al-Quran dengan serius dan mengamalkan Quran dalam hidupnya itu. Cara paling mudah, maka turunlah keterangan di firman Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Alih-alih kita capek. Dan ini tidak salah. Membawa mushaf ke setiap tempat yang suci dan benar. Kenapa tidak kita hafalkan dan tanamkan Quran dalam jiwa kita? Sehingga kita bisa bawa kemanapun dan jadi bimbingan dalam kehidupan kita. Maka turunlah kemudian tawaran di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat ke-40. Kita masuk pada intinya. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40.
walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saya baca terjemahannya dengan cukup singkat. Dan sungguh mesti diyakini dengan segala keagunganku, kata Allah, aku telah jadikan Al-Quran, aku tetapkan mudah, sangat mudah untuk diingat, dihafalkan. Fahal mim muddakir, maka jika aku sudah jamin itu mudah untuk diingat, dihafalkan, adakah di antara anda yang mau mengingat dan menghafalkannya? Ini tawaran dari Al-Quran. Kata Allah, alih-alih engkau capek, aku mudahkan. Saking mudahnya, aku jamin semua kalangan tanpa batas bisa menghafalkannya. Dan itu sudah terbukti sekarang. Pernah lihat anak kecil hafal Quran? Sekarang bukan cuma anak kecil. Saking mudahnya Allah tunjukkan, yang lumpuh otak hafal, yang kata manusia tak bisa melihat hafal. Saya lebih senang menggunakan kosakata yang Allah berikan kenikmatan kepadanya sehingga tak mampu melihat maksiat dalam hidup. Ya, hafal. Yang sepuh hafal. 80 tahun hafal Quran ada. 90 tahun hafal Quran ada. Ya, tanpa batas Bu, Pak. Dia Anda jangan pernah mengatakan begini, susah, faktor U. Bukan usia, usaha. Karena itu Allah jadikan Quran turun itu kurang lebih selama 22 tahun. Kan Nabi usia 40 tahun kan, pertama kali menerima. Tambah 20 berapa? 62. Jangan lihat nabinya, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abdullah bin Abi Umi Maktum yang lebih sepuh dari Nabi. Artinya mereka menghafal Quran itu dalam kondisi sudah sepuh, Pak, Bu. Itu kan orang Arab, Ustadz, hafalin KUHP yang bahasa Indonesia. Apa setiap orang Indonesia hafal KUHP? Hafal undang-undang dasar bahkan? Hafal pasal-pasal? Belum tentu. Dia orang Arab pun, gak semua orang Arab bisa hafal Quran, Pak. Gak semua. Dia yang mau sungguh-sungguh bisa hafal. Beo Bekasi bawa ke Mekah, ajarin Al-Fatihah, hafal. Unta Arab diajarin, gak akan bisa. Ya bukan karena gak bisa bicara atau yang lain, ini filsafat bahasa saja. Karena tak mau usaha, gak mungkin. Jadi semua diberi kemudahan. Ini tidak berlaku hukum Arab atau non-Arab. Nggak berlaku. Pernah dengar kisah Abu Jahal hafal Quran? Tidak. Abu Lahab turun surah Al-Lahab. Tapi belum tentu Abu Lahab yang hafal Quran. Belum tentu. Jadi kalau anda tidak menginginkannya, kalau anda bahkan bertentangan dengannya, mustahil anda bisa menghafalkannya. Tapi poinnya, aku jadikan mudah, kata Allah, Quran bisa dihafal dari sejak zaman Nabi sampai tanpa batas. Yang tak melihat ada Abdullah bin Abi Umi Maktum. Yang anak kecil ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Omar. Yang anak remaja sampai dewasa pemuda ada Ali bin Abi Thalib. Yang kalangan ke atas dikit ada Utsman bin Affan. Anda pedagang, Anda pengusaha, Anda orang kantoran, Utsman sama. Anda birokrat, Amr bin As sama. Anda punya kedudukan, Muawiyah juga punya. Tapi mereka semua ahli Quran. Bahkan penulis wahyu. Maka saya tanya pada anda, sesibuk apa anda? Punya kedudukan sebesar apa? Anda telah menaklukkan apa? Muawiyah itu presiden dulu, hafal Quran, penulis wahyu. Anda telah mimpin apa? Kesibukan apa yang menghambat anda untuk jadi ahli Quran? Saya usaha, Ustadz, sekaya apa anda? Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Anda siapa? Mas Afsep, Mas Joni, Mas Cepi? Saya mau katakan bahwa Quran itu tanpa batas, Pak. Semudah-mudahnya. Mau pengusaha, maaf. Mau diplomat, birokrat, punya kedudukan. Mau ustadz, mau ibu rumah tangga, silahkan. Aku mudahkan semudah-mudahnya. Yakin? Siap? Nah, kalau sudah siap, kalau sudah komitmen, maka motivasi awalnya, kata Allah, mesti sesuai dengan tuntunan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Jadi kalau Qurannya ingin jadi hudan, begini caranya. Karena nanti banyak orang menghafal Quran tapi nggak jadi hudan. Karena salah menghafal, Pak, Bu. Demi Allah saya katakan, tolong catat ini ya nasihat saya. Kalau anda titipkan anak-anak anda menghafal di tempat-tempat hafalan, termasuk di pesantren, tolong cek cara menghafalnya. Apakah jadi hudan atau tidak? Karena banyak sekarang orang yang hafal Quran,
hafal surah-surah tertentu, tapi nggak jadi hudan dalam hidupnya. Penghafal Quran penipu, ada. Penghafal Quran preman, ada. Penghafal Quran pemalsu ayat, ada. Penghafal Quran tukang bolak-balik ayat, ada. Masa hafal qul huwallahu semua agama sama? Berarti suratnya nggak menjadi hudan dalam dirinya. Jadi ada banyak orang sekarang menghafal Quran, cuma caranya keliru, nggak jadi hudan. Di penghafal Quran itu, Allah tidak melihat berapa juz yang dia hafalkan sampai dia wafat, tapi melihat apakah Quran itu jadi petunjuk dalam hidupnya atau tidak.